Kalau memang sudut pandang Pak Karno ini adalah sebuah perbudakan, nah coba konsisten dengan tadi WC umum ya. Kalau WC umum ini juga sebuah perbudakan ya, jangan ada sekat, berarti WC umum ini jangan ada sekat ya, jangan ada tabir. Ya udah aja bebas semua. Tapi kan juga aneh juga ya, masa WC laki-laki dan perempuan disatukan. Tentunya kan akan banyak menjadi kisruh kan ya, kurang lebih lah, tidak terhargai wanita ini atau calon istrinya Nabi Musa ini tidak mau karena memang takutnya bercampur dengan gembala-gembala lainnya. Jadi memang ini menarik sebenarnya bahasan terkait Mahjab Soekarno ini, di mana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis 11 Mei 2023. Video ini dibuat ya. Kita akan mencoba mengkaji, membahas mengenai Mahjab Soekarno. Kita akan mencoba mengukur Mahjab Soekarno ini dari logika WC umum ya. Memang ini agak sedikit tidak nyambung, tapi kita ikuti saja ya. Jadi mengukur Mahjab Soekarno ini, kita terlebih dahulu kita lihat dulu Mahjab itu seperti apa ya. Kita sederhana saja, kita cek di Wikipedia ya. Jadi kata Mahjab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mahjab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya ya. Jadi torekohnya lah kurang lebihnya. Nah, ini di istilah mahjab ini menjadi viral ketika Pak Panji Gumilang ini mengatakan sholat Id di Al Zaitun ini mengacu kepada Mahjab Soekarno. Nah, kita lihat bagaimana praktek sholat Id di Al Zaitun. Nah, jadi praktek sholat di Al Zaitun ini memang banyak menjadi diskusi ya. Berikut terkait jaga jarak di sini. Walaupun PPKM sudah selesai ya, jaga jarak, tapi masker masih tetap digunakan. Tidak menggunakan masker ya. Ini jaga jaraknya oke, tapi masker tidak digunakan. Tapi kita tidak membahas itu. Memang banyak bahasan di sini, ada wanita di depan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang ini ya, yang jadi di mana di sini tidak ada tabir, atau bisa jadi ini sejajar ya. Kalau memang tempatnya tidak memungkinkan, ini sebenarnya bisa ditabir, dibuat penutup lah ya, supaya memang terkesan tidak sejajar. Atau memang bisa ini saling melihat. Nah, disinilah permasalahannya tabir di sini. Jadi Mahjab Pak Panji Gumilang ini mengatakan mahjabnya ini adalah Mahjab Soekarno karena tidak menggunakan tabir ya. Nah, kita lihat seperti apa mengukur Mahjab Soekarno ini. Nah, ini jadi tabir-tabir seperti ini ya, pemisah antara wanita dan laki-laki. Nah, ini menurut, nah ada juga kalau misalkan digabung ya mungkin tidak ada pemisah ya. Ini laki-laki perempuan bercampur. Oke. Nah, selanjutnya dipisah itu kita lihat di ayatnya itu sebenarnya ada beberapa ayatnya di surat Al-Ahzab ini mengatakan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Artinya memang tidak melihat langsung ya di sini kalau dimaksud dengan di belakang tabir. Nah, di sini ada sebuah praktek mungkin pertemuan atau perkuliahan atau pembelajaran yang dimana dipisah ya, ini laki-laki dan perempuan. Ini juga di atas sama dipisah laki-laki dan perempuan. Maksudnya mungkin untuk tidak saling melihat berpandangan ya. Namun yang menarik di maksud tabir ini adalah menurut Pak Karno ini adalah perbudakan. Nah, di sini yang menjadi menariknya ya. Nah, kenapa jadi menjadi perbudakan? Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Jadi perbudakan ini kita bisa lihat di Revolusi Jilid 1. Ya, di sini adalah dengan judul tabir adalah lambang perbudakan. Tabir tidak diperintahkan oleh Islam. Nah, ini. Nah, kita lihat coba. Ya, ini kita bacakan. Berhubung dengan artikel di dalam Adil ya, mungkin terbitan Adil, tanggal 21 Januari 1939 ya, ini belum merdeka berarti.
yang mengenai hal tabir, maka korespondensi antara ya indikator berita antara telah memerlukan bertemu dengan Insinyur Soekarno untuk menginterview beliau. Beginilah jalannya percakapan koresponden antara dengan beliau. Korespondensi, perkabaran kami tempo hari yang mengenai diri Tuan dengan soal tabir telah dikomentari. Tuan-tuan telah membaca komentar itu. Sekarang kami bertanya kepada Tuan, apakah benar Tuan meninggalkan rapat umum Muhammadiyah itu sebagai protes kepada tabir? Ya, tadi ada sekat pemisah ya. Nah, ini Pak Soekarno menjawab ya, benar, saya anggap tabir itu sebagai suatu simbol perbudakan perempuan. Keyakinan saya ialah bahwa Islam tidak mewajibkan tabir itu. Islam memang tidak mau memperbudak perempuan. Sebaliknya Islam mau mengangkat derajat perempuan. Tabir adalah suatu contoh dari hal yang tidak diperintahkan oleh Islam, tapi diadakan oleh umat Islam. Tuan sudah baca saya punya tentu sudah baca saya punya surat-surat dalam surat-surat Islam dari Endeh. Nah, ini pernah Pak Soekarno ini di Endeh ini ditawan ya. Beliau menulis surat kepada kalau nggak salah ke Hasan ya, ulama Persis. Siapa yang sudah baca itu tentulah yang mengerti bagaimana visi saya tentang Islam. Saya menolak suatu hukum agama yang tidak nyata diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi menurut Pak Soekarno ini tabir ini tidak berdasarkan dari perintah Allah dan Rasul ya. Oke. Korespondensi menanyakan lagi, tidakkah Islam melarang laki-laki dan perempuan berpandangan satu sama lain? Nah, Pak Soekarno menjawab, Islam pada batinnya menyuruh laki-laki dan perempuan pada umumnya menundukkan mata jika berhadapan satu sama lain. Nah, terus bertanya lagi, tapi boleh jadi tabir itu dianggap oleh sebagian dari umat Islam sebagai suatu alat agar supaya laki-laki dan perempuan tidak berpandangan satu sama lain. Sebab sudah nyata bahwa pada umumnya berpandangan satu sama lain itu terlarang. Nah, Soekarno menjawab, boleh jadi begitu. Tapi itu suatu ikhtiar yang di luar perintah Allah dan ganjil. Marilah kita ambil suatu tamsil ini permisalannya. Allah melarang orang pencuri. Kenapa tidak semua rumah ditutup rapat saja, agar orang tidak bisa mencuri? Atau Allah melarang orang berdusta. Kenapa kita tidak menjahit saja mulut kita agar supaya kita tidak berdusta? Nah, begitulah duduknya dengan pandang memandang antara laki-laki dan perempuan. Jadi begitu perkara pandang memandang itu ya, dianalogikan dengan mencuri, ya udah aja tutup saja rumah, atau misalkan kita tidak mau berdusta ya jahit saja mulut kita ya. Dilarang pandang memandang bila tidak perlu, tapi tidak diperintahkan bertabir. Nah, jadi tabir ini tidak ada perintahnya. Masing-masing orang harus menjaga hati dan matanya sendiri-sendiri. Wartawan bertanya ya, bagaimana kehendak Tuhan menempatkan orang laki-laki dan perempuan di tempat rapat? Nah, bagaimana caranya kalau begitu kan? Insinyur Soekarno dijarakkan saja antara laki-laki dan perempuan sonder tabir, atau satu pihak ditempatkan di muka dan satu pihak lagi di bagian belakang, sebagai yang dicontohkan oleh Nabi. Saya anti pergaulan secara barat. Korespondensi, bukankah tabir itu telah menjadi adat bagi tiap-tiap rapat Muhammadiyah, terutama di Bengkulu ya ini. Jadi Muhammadiyah cabang Bengkulu. Tuan toh mengetahui hal itu dari dulu, dan mengapakah Tuan masuk Muhammadiyah? Nah, jadi memang Pak Soekarno ini memang masuk anggota Muhammadiyah juga ya. Insinyur Soekarno, hal itu saya ketahui, tapi saya masuk di kalangan Muhammadiyah itu bukanlah berarti saya menyetujui semua hal yang di dalamnya. Juga di dalam dunia Muhammadiyah itu terdapat elemen-elemen yang di dalam pandangan saya adalah masih kolot sekali. Saya masuk ke Muhammadiyah karena saya ingin mengabdi kepada Islam. Pada ajasnya Muhammadiyah adalah mengabdi kepada Islam, tapi tidak semua sepak terjangnya saya mufakati. Dari Haji Mansur dan kawan-kawan, saya percaya akan datang banyak perubahan. Di dalam konferensi pengajaran daerah Bengkulen, pernah saya katakan bahwa janganlah orang mengira yang saya akan ikuti saja semua aliran yang ada di dalam dunia Muhammadiyah itu. Saya ingin menjadi salah satu motor evolusi. Sejarah dunia akan menunjukkan bahwa selamanya ada perjuangan dan dialektik antara kuno dan muda, antara ortodok dan evolusi, antara kolot dan modern. Islam sejati mau mengangkat derajat perempuan, akan tetapi ortodoksi menjadi rem besar bagi evolusi perempuan. Orang yang memberantas ortodoksi selamanya mendapatkan rintangan. Lihatlah Kemal Atatürk. Ini
pembaharu di Turki ya, kalangan nasionalis ya. Lihatlah Nabi kita sendiri, saya mengetahui bahwa banyak orang Islam, banyak sekali yang mengatakan bahwa visi saya tentang tabir perempuan tidak tepat. Tetapi ortodoksi what dan no. Bagi saya tabir itu adalah sesuatu simbol perbudakan yang tidak dikehendaki oleh Islam. Saya ingat bahwa dulu Haji Agus Salim pernah merobek tabir di salah satu rapat umum. Ya, merobek terang-terangan di dalam pandangan saya perbuatan beliau itu adalah suatu perbuatan yang lebih besar. Misalkan daripada menolong orang dari pahlawan air laut yang sedang mendidih atau masuk penjara karena delik sekalipun. Sebab perbuatan sedemikian itu meminta keberanian moral yang besar. Apakah yang saya perbuat bukan menunjukkan keberanian yang besar, tetapi keluar dari itu rapat moral sebagai protes. Al-Esen left home. Mendengar perkataan itu, korespondensi antara termenung sebentar, kemudian bertanya pula, kenapa Tuhan tidak nasihatkan terlebih dahulu kepada pengurus Muhammadiyah, supaya jangan diadakan tabir dan cukup dijarakan saja antara laki-laki dan perempuan. Insinyur Soekarno sudah saya nasihatkan kepada beberapa anggota pengurus, dan mereka mufakat semuanya. Sudah pula saya berkata, kalau diadakan tabir, saya tidak datang di rapat itu. Mereka sanggup meniadakan tabir. Tiba-tiba saya datang di ruangan rapat, ternyata tabir dipasang. Bukankah oleh mereka yang sepaham dengan saya itu, tapi oleh pengurus yang lain. Korespondensi, ya, waktu diadakan sembahyang di tanah lapang pada waktu Idul Fitri, tidak ada tabir di antara laki-laki dan perempuan. Benarkah itu anjuran Tuhan? Insinyur Soekarno mengatakan, benar, karena itu saya yakin menyesali tabir pada rapat umum, padahal dulu Muhammadiyah Bengkulen selamanya memakai tabir pada waktu sembahyang Idul Fitri. Nah, satu tanda bagi saya adalah adat boleh dirubah. Ya, satu tanda. Korespondensi, apakah kata Haji Sujak tentang tabir itu? Insinyur Soekarno, keesokan harinya Haji Sujak bersama dengan Tuan Semaun Bakri datang ke rumah saya. Beliau berkata bahwa tabir itu pun tak perlu, malahan perlu menceritakan bahwa Haji Dahlan, nah ini almarhum Haji Dahlan namanya, almarhum pun berpendapat begitu. Nah, korespondensi, apakah Tuhan anggap tabir itu begitu penting sehingga Tuhan anggap perlu memprotes secara demonstratif? The motive fun has both word and word. Soekarno, saya tidak bos saya saja, saya tidak marah, saya toh tidak bisa marah kepada sesuatu yang kolot, pun tidak marah kepada saudara-saudara yang berlainan paham dengan saya. Mereka tidak sengaja mau menghina kaum perempuan, mereka ada merdeka di dalam keyakinan mereka, dan saya pun merdeka juga. Saya adalah murid dari History School Van Mark Hal Tabir. Itu saya pandang history pula. Jufar Overness League tampaknya seperti soal-soal kecil, soal lain yang remeh, tapi pada hakikatnya soal maha besar dan maha penting, soal yang mengenai segenap maskapai positi kaum perempuan. Saya ulangi, tabir adalah simbol dari perbudakan kaum perempuan. Meniadakan perbudakan itu adalah pula dari history pleats. Nah, jadi memang Pak Soekarno ini mempunyai pemahaman bahwa ya tidak ada tabir lah ya. Bagaimana dengan judul kita ya, di mana judul kita kan mengukur Mahjab Soekarno dengan logika WC umum. Nah, logika WC umum ini kita lihat di pendapat dari, ini saya punya video menarik ya, yang mengatakan bahwa logika WC umum ini bisa diterapkan dengan mengukur Mahjab Soekarno. Jadi maksudnya gini, Betik ini malah sebaliknya. Kalau begitu coba kalau WC umum bagaimana? Sudah saja WC umum juga tidak menggunakan tabir atau penghalang kan. Nah, pada dasarnya kan WC umum dibagi dua itu kan sebenarnya memuliakan perempuan ya. Memuliakan supaya tidak terlihat aurat atau memang menjadi dilindungi lah kurang lebih dengan sekat ya. Jadi memang sebenarnya dengan tabir itu menurut Gus Betik ini memuliakan ya, menjaga. Memang sudut pandang Pak Karno ini adalah sebuah perbudakan. Nah, coba konsisten dengan tadi WC umum ya. Kalau WC umum ini juga sebuah perbudakan ya, jangan ada sekat, berarti WC umum ini jangan ada sekat ya. Jangan ada tabir. Ya udah aja bebas semua. Tapi kan juga aneh juga ya. Masa WC laki-laki dan perempuan disatukan? Tentunya kan akan banyak menjadi kisruh kan ya, kurang lebih lah, tidak terhargai wanita. Atau misalkan kita punya istri, orang bebas melihat istri kita kan kurang
yang menurut saya juga kurang pas. Jadi saya agak cenderung sepakat dengan Gus Betik ya. Tapi ya ini semua juga sebuah pemikiran ya. Nah, bagaimana mengukur Mahjab Soekarno ini dengan logika WC umum? Ya kita harus konsisten ya. Ketika mengatakan rapat ini perbudakan karena dihalangi tabir ya, dihalangi tabir, coba. Nah, dengan halangi tabir ini, nah berarti dengan halangi tabir ini ya berarti ya WC umum juga jangan dihalangi tabir ya. Jadi supaya memang konsisten. Kalau memang tabir itu sebuah perbudakan. Nah, bisa kita lihat coba di etika pergaulan Islam ya. Di etika pergaulan Islam ini kita lihat ada sebuah pintu syahwat ya. Pintu syahwat ini ada pandangan, pikiran terlintas, ungkapan kata-kata, ada langkah. Langkah ini ada ikhtilat, ada kholawat. Jadi kalau ikhtilat itu adalah secara bahasa berasal dari kata ikhtilat aja. Jadi itu maknanya bercampur dan berbaur. Maksudnya bercampur laki-laki dan wanita dalam suatu aktivitas bersama tanpa ada batas yang memisahkan antara keduanya. Ya, ini gambarnya kurang lebih beginilah. Ya, ini ada wanita, laki-laki bercampur. Dan ini memang juga ada video tentang wanita yang menggembala domba ya. Ini di Quran itu kalau nggak salah terkait istrinya Nabi Musa ya. Bagaimana ketika istrinya Nabi Musa ini tidak maju ke depan untuk meminumkan ternaknya karena di depan itu ada gembala-gembala laki-laki yang belum tuntas menyelesaikan minumnya. Padahal domba air di ya mungkin di daerah Madian itu kan bisa saja habis, tapi putrinya Madian ini calon istrinya Nabi Musa ini tidak mau karena memang takutnya bercampur dengan gembala-gembala lainnya. Jadi memang ini menarik sebenarnya bahasan terkait Mahjab Soekarno ini. Mahjab ini seharusnya ya. Itu saja mungkin video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa lanjutkan di kolom deskripsi untuk berdiskusi ya. Kalaupun ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun salah itu datang dari ego saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.